Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Muatan IPA. Selamat mengikuti. Kita awali dengan sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Contoh sumber energi panas adalah matahari, gesekan antara dua benda, energi panas, dan dapat diperoleh dari api. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil proses fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Energi panas dapat dihasilkan melakukan gesekan antara dua benda. Contohnya gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Selanjutnya, kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Cara mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju ke suhu rendah. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda yaitu air panas memiliki suhu tinggi dan air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Suhu air yang sebelumnya panas berubah menjadi lebih dingin dan suhu air yang sebelumnya dingin menjadi lebih panas. Jadi, air panas melepaskan kalor dan air dingin menerima kalor dari air panas untuk menaikkan suhunya. Semua benda dapat melepas dan menerima kalor. Benda-benda yang bersuhu lebih tinggi dari lingkungannya akan cenderung melepaskan kalor. Benda-benda yang bersuhu lebih rendah dari lingkungannya akan cenderung menerima kalor untuk menstabilkan kondisi dengan lingkungan di sekitarnya. Suhu zat akan berubah ketika zat tersebut melepas atau menerima kalor. Jadi, kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Makin besar energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan suhu pada air. Saat memasak air, air yang semula dingin berubah menjadi panas. Besi yang dibakar akan menjadi panas. Setelah berolahraga, tubuh berkeringat. Saat siang hari, tubuh terasa panas saat berjalan di bawah sinar matahari.
Sendok menjadi panas saat digunakan mengaduk kopi. Air raksa dalam termometer akan naik saat terkena panas tubuh. Selanjutnya, perbedaan suhu dan panas. Indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan antara panas atau kalor dengan suhu. Panas atau kalor, energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Panas atau kalor, panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu merupakan besaran. Panas atau kalor merupakan satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Tetapi satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Untuk panas atau kalor, panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik atau turun. Selanjutnya, penjelasannya adalah sebagai berikut. Contohnya, ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhu meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Jadi, suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Anders Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.